Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya, selalu mendapatkan ridhonya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian cita dan cintakan. Amin. Jumpa lagi di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Pada kesempatan kali ini, Gondes Mendes Tarot mengambil sebuah judul edisi bimbang. Apa dia mencintaimu tulus atau hanya memanfaatkanmu? Judul ini direquest dari seseorang yang tinggal di Jawa Tengah ya. Halo Jawa Tengah, apa kabar? Judulnya tidak Mendes serubah sama sekali ya. Pure seperti ini. Oke. Seperti biasa, untuk menyingkat waktu, sudah Gondes Mendes persiapkan 3 file di sini ya. Masing-masing diwakili oleh cincin bermata hijau, yang kedua cincin berwarna pink, dan untuk file yang ketiga cincin berwarna hitam. Silahkan kalian pilih di antaranya, file 1, file 2, atau file 3, atau ketiga-tiganya ya. Dimulai dari sekarang ya. Bagaimana caranya? Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan pusatkan, bayangkan siapa yang kalian pertanyakan di sini. Dan kemudian jangan lupa berdoa agar apa? Energi kalian benar-benar tertumpah di sini ya. Ini adalah fun reading. Jadi bisa resonan, bisa tidak di sini karena edisi diakumulasi dari berbagai macam energi dan dari berbagai macam daerah atau area atau tempat ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak ya. Tergantung energi kalian yang tertumpah di tebaran kartu ini. Oke, dimulai dari sekarang. 5 detik saja ya, tidak boleh lebih. Masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Sudahkah kalian memilih salah satu, salah dua, atau salah tiga? Sekarang dimulai dari file yang pertama ya, diwakili oleh cincin warna hijau. Cincinnya warna hijau. Oke. Sama ya. Nggak tahu kenapa Gondes Mendes suka sekali dengan warna hijau. Kepingin warna merah tapi belum kesampaian. Karena kalau sudah sampai toko tidak ingin lagi warna merah. Oke ya, kita mulai. Kita tebar kartunya terlebih dahulu. Dimulai dari bottom of the deck-nya ada 7 wajik atau 7 of diamonds. Ada clue-nya 5-3 ya. Oke. Kemudian kita tebar dari kartunya. Dimulai dari barisan pertama adalah perwakilan dari perasaan si dia yang di sana yang dipertanyakan. Oke. Jadi energi si dia. Di sini ada two of swords atau 2 pedang. Ada the suns. Kemudian ada ace of pentacle. Kemudian ada 4 tongkat. Oke. Kemudian kita tebar juga klarifikasinya di sini ya. Di sini ada King of Cup. Ada 5 pedang atau 5 of Swords, dan ada Page of Swords atau Page of Swords. Suaranya agak serak ya. Dan di sini ada Queen of Swords. Oke. Kelihatan ya? Oke. Kita buka senternya biar lebih terang. Oke, ya. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Dimulai dari bottom of the deck-nya. Ya. Bottom of the deck-nya yaitu 7 wajik atau 7 of diamonds. Di sini kepribadian dari bottom of the deck ini adalah ambisius, resmi, ya, tidak sabaran dan menggampangkan suatu masalah ya. 7 wajik ya. Ini diartikan sebagai kejutan berita ya, atau hadiah, atau masalah dan kerugian di tempat kerja gitu ya. Kalian berdealing dengan elemen udara dan elemen tanah ya. Elemen tanah berupa Taurus, energi Taurus, Virgo, dan Capricorn.
Energi udara adalah Aquarius, Libra, dan Gemini. Di sini kalau Gondes Mendes membicarakan tentang zodiak ini, bukan berarti zodiak ini begini gitu ya, bukan zodiak ini ya, tetapi ini hanyalah energi yang ada di bottom of the deck ini dan di tebaran kartu ini, gitu ya. Kemudian ada clue-nya 53. 53 di sini diartikan sebagai suasana hati tenang dan mapan ya. Tampak di kartu ini di sini. Ini digambarkan seperti itu ya. Kemudian kamu akan mendapatkan kabar baik ya, atau akan mendapatkan nasihat yang membantu ya. Nasihat baik tentunya ya. Dan nasihat itu bisa datang dari siapa saja ya. Dari tamu yang pas datang di rumah kamu, atau dari pemimpin di tempat kerja kamu, atau dari sahabat kamu sendiri. Oke ya. Kemudian kita lanjut untuk tebaran kartunya, di mana di sini adalah energi pasangan ya. Di sini ada 2 pedang, edisi bimbang. Apa dia mencintaimu tulus atau hanya memanfaatkan kamu? Ya, di sini ada 2 pedang ya. Kebimbangan. Dan ada the sun, yaitu emosional atau harapan atau karma, atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan dalam menghasilkan materi. Ya, terus ada Ace of Pentacle, suatu peluang, dan ada komitmen untuk pernikahan. Oke, semoga ya. Kita ulik dulu ini, kita lihat dulu, kita buka dulu maksudnya apa, nanti baru kita jabarkan ya, baru main dijabarkan. King of Cup, ada kegalauan di sini. Juga ada Five of Swords atau 5 pedang, yaitu manipulasi. Kemudian ada Pack of Swords, mulai merencanakan sesuatu atau berpikir untuk sesuatu, yaitu dengan penuh ketegasan. Jadi begini. Edisi bimbang, apa dia mencintaimu tulus atau hanya memanfaatkan kamu ya. Ini menurut penglihatan Mendes di sini ya, si dia itu sedang mengalami suatu bimbang untuk suatu hubungan ini, di mana dia memikirkan tentang bagaimana sih harapan dia itu untuk terwujud, atau harapan dia itu benar-benar bisa menghasilkan suatu materi ya, dan menggunakan peluang ini dengan baik, yaitu untuk menikah dengan kamu ya. Karena selama ini dia galau itu selama ini itu di sini ada suatu energi memanfaatkan gitu, ada energi memanfaatkan, di mana dia berpikir untuk memberikan suatu ketegasan ya. Jadi gini, dia itu merasa seperti dituduh memanfaatkan kamu gitu loh. Gimana sih? Dia itu benar-benar ingin menikah dengan kamu, benar-benar dia itu kamu itu adalah harapan dia, dan di suatu kesempatan nanti itu dia pengen menikah dengan kamu, tapi perasaan dia itu dibikin galau oleh kesemuanya ini, karena di sini diklarifikasikan dia itu seperti tertuduh bahwa hubungan yang dia lakukan ke kamu itu hanyalah suatu manipulasi. Sebenarnya dia tidak pernah memanipulasi kamu gitu. Jadi dia di sini berpikir untuk memberikan suatu ketegasan kepada kamu, yaitu untuk menikahi kamu agar kamu percaya bahwa dia itu tidak memanipulasi kamu, tidak memanfaatkan kamu gitu. Ini yang ada di pikiran si dia, energi dia seperti itu ya. Di sini jadi apa ya? Ditegaskan lah, pokoknya dia ingin menegaskan sekali bahwa dia itu tidak memanfaatkan kamu, karena selama ini ya mungkin ada selenting-selenting, ada mungkin dari kamu sendiri yang pernah bertanya, kamu itu cinta sama aku tulus atau kamu itu hanya memanfaatkan aku sih. Nah, di sini mulai membuat dia galau ya. Membuat dia galau ya, pertanyaan itu membuat dia galau, yang sebenarnya itu dia itu tidak memanfaatkan kamu, karena di sini memang benar-benar kamu adalah harapan dia ya. Kemampuan memang untuk menghasilkan sesuatu tuh bukan sekedar cuman menghasilkan harta ataupun apa, tetapi ada ingin menikahi kamu. Dipertegas di sini agar kamu percaya, dia ingin mempertegas hubungan ini bahwa dia itu tidak memanfaatkan kamu. Itu menurut penglihatan Mendes ya.
Dia galau selama ini, galau. Saat ini dia galau. Karena dia merasa sebagai tertuduh, karena kamu kamu mengajukan pertanyaan yang seperti itu tentang ketulusan cinta dia gitu. Padahal dia tidak ada istilahnya memanfaatkan. Memang mungkin dia bisa juga bekerja di tempat kamu, atau mungkin kesannya tuh dia itu memanfaatkan kamu, mungkin karena ya memanfaatkan itu banyak ya. Ada yang berbentuk materi, ada yang berbentuk kebutuhan fisik, ya, memanfaatkan kebutuhan waktu untuk curhat-curhat gitu-gitu. Tapi di sini dipertegas lewat klarifikasinya bahwa dia pure mencintai kamu tanpa ada namanya kata manipulasi. Jadi dia memang suatu saat akan menggunakan suatu kesempatan untuk bisa menikahi kamu, karena kamu satu-satunya harapan dia untuk membuat dia mampu, untuk membuat dia itu semangat gitu. Di sini di kartu ini berpesan seperti itu, diartikan seperti itu. Jadi sekarang ini dia lagi bimbang pikirannya, karena ya itu galau, bimbang ya. Kamu itu harapan dia, bukan memanfaatkan kamu. Kamu itu harapan dia, dan kamu tidak pernah dimanfaatkan oleh dia. Ya, dan di saat ada peluang dia berpikir untuk mengajak menikah dengan kamu secara tegas agar kamu percaya gitu. Oke? Senyum. Senyum saja. Salah praduga. Ya, tapi sah-sah aja sih. Seorang feminim ataupun seorang maskulin juga boleh kok mempertanyakan tentang ketulusan cinta seseorang, ya kan? Itu sah-sah aja, nggak ada batasan. Namanya juga berhubungan kan, mencari yang terbaik mana, bukan asal-asal hubungan terus dimanfaatkan semaunya kita tanpa tahu. Akhirnya apa? Sadarnya nanti belakang, setelah kita habis-habisan baru sadar. Seperti itu mungkin ya. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Begitu. Menurut Mendes seperti itu. Menurut penglihatan Mendes seperti itu. Dia itu merasa kamu curigai kalau dia itu memanfaatkan kamu. Tapi di file 1 ini, yang pilih file 1 ya, dia ingin menegaskan bahwa dia tidak sedang memanfaatkan kamu, tapi memang benar-benar kamu adalah harapan ke depannya untuk si dia. Dan dia ingin suatu saat kalau ada kesempatan, kalau udah ada rezeki, apalagi lagi di musim pandemik begini kan, kita harus benar-benar mencari kesempatan yang tepat. Dia ingin menikahimu atau ingin melamarmu atau ingin serius untuk berumah tangga dengan kamu gitu ya. Terus dia juga sudah mulai terpikirkan kapan peluang itu akan datang, nanti akan dipertegas ya. Jadi kamu adalah harapannya, dia tidak memanipulasi kamu. Ini bisa vice versa ya, bisa vice versa, bisa ini energi kamu ya, terbolak-balik. Bisa aku membaca energi kamu atau membaca energi dia, karena di sini sifatnya general reading ya. Energi ditarik dari segala macam energi ya, jadi bisa kebalik gitu ya. Oke, sekarang pesan dari Blackboard-nya apa? Kita lihat. Pesan buat yang menonton ya, tentunya buat yang menonton. Apa tuh gitu, apa sih Des gitu. Oke, Gondes Mendes channelnya baru ya. Pesan pertama, pesan kedua, dan pesan ketiga ini aku ambil yang jatuh saja ya. Nah, kan tuh kan. Ada 6, bonusnya 1 buat yang file nomor 1. Oke, kita buka satu persatu. Apa sih saran buat kamu di sini? File 1 sarannya adalah jreng kayak main film. Hidup adalah pilihan. Pesan buat kamu ya, hidup adalah pilihan. Kemudian pesan kedua. Sampai sobek aku bukanya ini saking lamanya ya. Nah, kan benar akan terjadi lamaran tuh, lamaran. Jadi kamu jangan bilang udah dia itu memanfaatin aku, apa beneran lah. Di file nomor 1 dia akan melakukan suatu pelamaran untuk menegaskan kesalahpahaman ini atau kecurigaan kamu ke dia. Malu dikit dong, udah curiga begitu, malu dikit dong.
Ada anak kecil ya. Siapa nih? Kalian single parent ya? Dia atau kamu yang punya omongan ini? Oke, tentunya kamu. Ini kan pesan buat kamu atau pesan buat kamu tentang dia yang sudah punya anak gitulah, anak atau putra atau momongan. Ini biasanya kamu berdealing dengan seorang single parent atau kebalikan kamu yang single parent gitu ya. Oke, jangan senyum-senyum. Kalau bener ngaku aja sama Gondes Mendes, nggak usah malu. Ada hijau, warna hijau. Kalian suka warna hijau? Tahu nggak? Mendes juga warna hijau. Pas cincinnya warna hijau, baju pilihannya warna hijau. Nanti kalau menikah, ini kan sudah ada mau lamaran, ya. Pakai cincinnya bajunya warna hijau, tendanya warna hijau, bajunya warna hijau, ya kayak lumut dong Des. Ya ini juga taplak mejanya warna hijau. Semua serba hijau, nggak apa-apa sih. Hijau itu bisa diartikan sebagai suatu kesetiaan. Filosofinya tuh kesetiaan, bener Des ya. Kalau nggak percaya ya terserah. Ada 10. Angka 10, kamu dilamar angka 10 atau kamu ketemu di angka 10 atau kamu lahir di angka 10? Mendes ngomongnya kenceng banget, ngegas lagi. Ya pokoknya itu angka 10 itu apa yang tahu cuma kalian berdua. Ada pink juga. Oh gini nih, kalian nanti kalau menikah lamarannya pakai warna pink, pengantinnya digabung warnanya itu ya, dikolaborasikan bahasanya ya, pokoknya digabung warna hijau dan warna pink itu dijadikan satu, dipadukan, pasti indah gitu kan. Oke. Mendes sok tahu, iyalah sok tahu dong. Oke, sekarang aku mau buka untuk pesan alam dari kalian ya. Aku ambil dari Daily Guidance for Zoo Angelic Oracle Card. Ya, aku beli buat kalian akan lebih simple pesannya itu apa gitu. Oke, tunggu sebentar ya. Aku shuffle dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan alam semesta. Angelic Oracle Card. File nomor 1. Angelic Oracle Muhammad berikan pesan. Oke. Ini ya. Kalian mendapat 2 pesan dari alam semesta atau dari The Angel Oracle Cards ya. Aku bacakan satu persatu, langsung aku artikan saja karena aku lebih suka pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris itu agak belepotan ya. Be honest with yourself. Ngeri. Kalian mendapatkan 2 pesan dari Angelic Oracle Card ya. Di sini satu ya. Be honest with yourself. Di mana di sini tuh dengan jujur ya. Seseorang dalam apapun itu hubungan, memang diharapkan kamu itu untuk jujur ya, untuk jujur, karena itulah unsur dari atau bagian dari langgengnya suatu hubungan ya, terutama hubungan dalam hal kepercintaan, apalagi untuk menempuh masa depan gitu ya. Jadi jujur dengan dirimu sendiri ya. Ini pesan dari Angel Oracle Card ya. Lihatlah ke dalam hatimu ya, dan kamu akan tahu kebenarannya situasi ini. Aman untuk mengakui kebenaran ya. Untuk diri sendiri, kami akan mendukung dan memandu kamu ya melalui semua yang diperlukan perubahan ya. Bersandarlah pada kami ya, maksudnya ya pada Yang Maha Kuasa ya. Bersandarlah kepada Yang Maha Kuasa untuk keberanian dan kekuatan
untuk segala apapun yang terjadi itu semuanya kita harus sandarkan kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Tergantung keyakinan kalian masing-masing ya kepada yang maha kuasa di sini ya. Jadi diharap kamu itu menjaga dirimu sendiri ya dengan baik-baik. Fokus hanya pada yang kamu sebenarnya inginkan, dan mereka akan datang kepadamu di atas sayap malaikat. Maksudnya seperti itu. Jadi jujurlah menjadi seseorang, terutama jujur pada dirimu sendiri. Di sini yang dimaksud seperti itu ya. Jangan ragu. Jadi fokuslah hanya pada yang kebenaran yang kamu inginkan, karena di sini nanti para malaikat, angel itu kan malaikat, akan memandu kamu dan ini seseorang yang kamu pikirkan ini akan dipandu oleh malaikat untuk menuju ke kamu gitu ya. Ini untuk pesan alam semesta yang pertama. Untuk yang kedua, di sini ada head chakra ya, hatinya chakra. Head chakra atau kalau untuk kita ya chakra jantung gitu ya. Di sini maksudnya seperti ini. Love is the heart of the matter. Your heart is the center with your pleasure being donate most to love. It's safe for you to love and be loved with an open heart, as we stand by with perfection and guidance. Artinya seperti ini. Cinta yang kalian miliki itu loh, adalah inti masalahnya ya. Hatimu adalah pusat dalam fisik Anda atau fisik kamu ya. Yang selera paling untuk dicintai. Aman bagimu untuk mencintai dan menjadi dicintai dengan hati terbuka saat kami atau malaikat berdiri dengan perlindungan dan bimbingan yang sempurna. Maksudnya seperti ini. Jadi kamu harus percaya ya. Cinta itu adalah suatu masalahnya, yaitu hatimu adalah pusat dalam fisik kamu ya. Yang selaras ya, paling untuk dicintai. Jadi kalau kamu mencintai seperti apa yang kamu rasakan, tulus gitu ya, kamu sepantasnya dan selayaknya kamu juga akan dicintai seperti itu gitu loh. Tetapi kalau kamu mencintainya tidak selaras dengan hati kamu, ya kamu dapatnya ya seperti itu gitu, maksudnya seperti itu. Jadi apa ya, kamu kalau ya, jadi untuk mengamankan diri ya, supaya bagimu itu, buat kamu itu aman untuk mencintai dan menjadi dicintai itu dengan hati yang terbuka. Jadi dalam hubungan apapun itu harus saling terbuka ya, saling terbuka. Di sini malaikat akan selalu melindungi, terutama Allah Subhanahu wa taala akan selalu meridhoi hal-hal yang seperti ini. Misalnya mencintai ketulus cinta ya, kamu akan dapatnya tulus cinta. Tapi kalau kamu cintanya enggak tulus ya, dapatnya ya enggak tulus gitu, maksudnya seperti itu. Ini ya pesan dari Angel. Sekarang Gondes akan ambil buat pesan alam secara full amponya Mendes ya, versi Mendes. Banyak pesan di sini ya, agar kalian lebih paham, lebih mengerti apa itu cinta, apa itu kepercayaan, apa itu yang disebut dengan kasih sayang, apa itu yang disebut dengan hubungan. Pesan alam full ampo, full color the amponya Gondes Mendes di sini. Aku ambil satu. Ya. Kayaknya pesannya cuma satu deh, nggak ada lagi. Aku ambil ini ya. Dah. Oke. Apapun bentuknya cinta itulah bentuk yang akan kamu terima.
apapun bentuk yang kamu berikan kepada pasanganmu, itulah yang akan kamu terima. Ini pesan dari Angel Oracle Card ya. Dan ini ya, kamu harus jujur pada dirimu sendiri apapun itu, karena kejujuran itu lebih penting ya, gitu. Dan ini adalah pesan dari Mendes Tarot, The Magician. Nanti akan terjadi suatu keajaiban dalam hubungan ini. Yang kemarin kamu agak-agak ragu-ragu atau bimbang, nanti akan dijawab karena adanya keajaiban dan adanya kejujuran dan adanya keterbukaan di pada kamu, keterbukaan kamu ya. Kemudian ada yang terakhir, di mana jati dirimu. Nah, di sini seperti halnya seperti ini juga ya. Jujur pada dirimu sendiri itu berkesinambungan dengan di mana jati dirimu kamu. Ya, apapun yang akan kamu lakukan itu adalah terletak pada dirimu sendiri ya. Kalau kamu memang jujur pada dirimu sendiri, tidak pakai topeng gitu, jadilah dirimu sendiri. Ya, jadi cinta itu membutuhkan suatu kejujuran. Juga cinta itu masalah dari cinta itu sendiri juga harus dibutuhkan suatu keterbukaan ya. Nanti juga ada The Magic ya, ini pesan dari alam semesta. Ada The Magic yang akan mengelola hubungan kalian ini ya menjadi suatu kebahagiaan. Oke ya, yang pilih file nomor 1, semoga ini bisa menjadi pencerahan dan jawaban atas pertanyaan kamu ya. Apa dia mencintaimu tulus atau hanya memanfaatkan? Di file 1 di sini Mendes tidak menemukan suatu manipulasi, tetapi justru dia merasa galau karena sudah kamu curigai memanipulasi. Bukan merasa dicurigai, dia merasa galau aja kenapa kamu mempertanyakan tentang hubungan ini, padahal dia sejatinya memang serius sama kamu. Dan kalau sekarang belum terbentuk, belum terrealisasikan atau belum sampai ke jenjang yang seperti kamu inginkan itu, karena memang keadaan atau kondisi alam ini kan lagi seperti ini. Di Indonesia sendiri ketahuan lagi pandemik gitu. Jadi dia untuk menyampaikan ini pun nanti tetap aja tertunda kan. Cuman di sini sudah dibicarakan tentang kamu juga harus terbuka. Memang bagus terbuka itu, tetapi pada pada kadar-kadarnya gitu. Jangan terlalu overthinking, nanti dia tidak melakukan manipulasi sama kamu, dan dia akan merasa sudah memikirkan untuk memberi ketegasan kepada kamu, akan melamarmu ya kan. Di sini juga ada lamaran ya, terus akan mengajakmu untuk berumah tangga atau menikah gitu. Oke ya, yang pilih file nomor 1, terima kasih. Jangan lupa like-nya, komennya, share ke sahabat-sahabat semua ya. Di Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa adalah pengembangan dari akun Mendes Gondes ya. Di sini lebih komplit. Tapi sama, di sana tetap menyajikan edisi tengah malam, edisi harian tetap ada ya. Di sini cuman diganti, kalau di sini di Gondes Mendes ada zodiak gitu. Oke ya. Terima kasih, semoga kebaikan selalu dilimpahkan untukmu, kebenaran selalu dilimpahkan untukmu, dan ridhonya selalu dilimpahkan untukmu. Tetap berdoa, jangan pernah lelah berdoa. Tetap bersyukur, jangan pernah lelah bersyukur. Tetap memuji Yang Maha Kuasa, itu adalah segala-galanya. Karena apa? Kita sandarkan harapan kepada Dia ya, seperti pesan Angelic Oracle Cards ya. Oke. Ada kesalahan adalah milik Mendes, ada kebenaran adalah milik Allah SWT. God bless you. File nomor 1. Oke, halo, masih bersama di channel Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa ya. Dimana di sini kita lanjutkan untuk reading file yang kedua yang diwakili oleh cincin warna pink. Cincin warna pink. Oke, aku taruh di sini cincinnya. Oke, edisi bimbang. Apa dia mencintaimu tulus atau hanya memanfaatkan kamu ya? Kita mulai ya. Halo, file nomor 2. Apa kabar? Lama kita nggak jumpa. Kembali jumpa di Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa ya. Semoga kabar baik selalu menyertai kalian. Amin. Kita tebak dulu ya kartu-kartunya, agar kita bisa melihat apa sih pesan yang akan disampaikan oleh tebaran kartu ini. Oke. Dimulai dari bottom of the deck-nya ada 3 wajik,
Three of Diamond. Oke, Three of Diamond. Kemudian ada clue-nya 552 ya. Di sini ada 52, aku taruh di sini saja. Oke, ya, kita mulai lagi. Kita tabar kartunya mewakili energi si dia yang di sana yang kalian pertanyakan. Ya, di sini ada Judgment, ada The Empress, kemudian ada 9 tongkat, Mendes agak siwer. Agak siwer. Terus ada The Hangman. Kemudian kita lanjutkan klarifikasinya untuk permasalahan energi si pasangan ini ya apa sih gitu. Ada 10 pedang, 10 of Swords ya. The Chariot ya. Terus ada Ace of Pentacle. Dan terakhir ada Two of Pentacle. Oke. Edisi bimbang, ya, apa dia mencintaimu tulus atau hanya memanfaatkan kamu? Oke. Di sini ada, kita mulai dari bottom of the deck-nya ya. Bottom of the deck-nya bicara apa sih? Halo, bottom of the decks. Ya, kita lihat dulu. Kita mulai dari bottom of the decks-nya. Tiga wajik, kelihatan nggak? Diartikan sebagai masalah hukum. Bisa juga argumen domestik. Bisa juga sebuah surat tentang hukum. Ada apa nih? File nomor 2. Kenapa menyangkut hukum bottom of the deck-nya? Oke, kita lanjut ya. Pribadi dari bottom of the deck Diamond ini adalah ambisius, resmi, tidak sabar dan tidak kayak apa ya, semacam menggampangkan permasalahan, gampang gitu. Dan kalian berdealing dengan elemen udara dan elemen tanah. Elemen tanah yaitu Taurus, Virgo, Capricorn. Dan elemen udara adalah Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Ya, jadi kalau Gondes Mendes bicara tentang Taurus, tentang zodiak, ini bukan berarti di sini bukan berarti elemen ini bottom of the deck ini berfokus sama itu. Itu hanya menunjukkan suatu energi yang bergerak di tebaran ini gitu ya. Oke, kemudian kita lihat dari clue-nya ada 52. Apa tuh 52 Des ya? Untuk clue-nya di sini diartikan sebagai teman sejati akan mempengaruhi kamu ya. Mungkin karena kesabaran dan toleransinya ya. Merupakan tanda kelahiran juga ya. Barangkali nanti kita lihat aja tebarannya ya. Apa yang dimaksud dengan adanya kelahiran? Kok di clue-nya ada seperti ini. Oke, kita mulai ya. Kita mulai mengulik atau mencari tahu. Edisi bimbang. Apakah dia mencintaimu tulus atau hanya memanfaatkan kamu? Oke ya. Judgment di sini ada suatu penyelesaian, penghakiman atau penyembuhan gitu. Ya. Di sini juga ada The Empress. Sesuatu yang berpotensi menghasilkan atau bisa dibicarakan dengan kesuburan atau kehamilan. Ada yang hamil di sini. Di file nomor 2 ada yang hamil. Dan di sini ada 9 of Wands atau 9 tongkat. Suatu kelelahan, suatu putus asa dan perubahan hidup atau pencarian jati diri. Jadi seperti ini. Edisi bimbang, apa dia mencintaimu tulus atau hanya memanfaatkan kamu? Di sini ada suatu penghakiman tentang seseorang yang ini dia ya, seseorang yang hamil atau menunggu kelahiran ya. Ini si dia itu merasa lelah sekali dan putus asa dengan keadaan seperti ini, di mana dia mencari suatu jati dirinya atau perubahan hidupnya. Karena di sini terjadi kenapa sih? Kok ada suatu kehamilan, ada suatu pengkhianatan di sini.
Ya, ada pengkhianatan. Adanya suatu pengkhianatan. Padahal ya, dia itu udah sabar, sudah ya sabar sekali. Walaupun terkadang-kadang dia merasa labil ini ya. Ada seperti ini, ada pengkhianatan, ada seseorang yang hamil. Ini bisa vice versa ya, bisa ini energi kamu, ini bisa energi dia ya. Ya, jadi begini. Dia saat ini yang menonton maskulin ya, dalam keadaan hamil gitu ya. Langsung vulgar aja ya kalimatnya, hamil gitu. Ya, dia merasa lelah untuk mencari kebenaran ini seharusnya bagaimana gitu loh. Dia membutuhkan suatu penjelasan penyelesaian dari masalah ini gitu. Ini yang menonton maskulin ya. Si dia ini energi si dia. Karena dia itu merasa dikhianati, kepercayaannya itu merasa dikhianati, di mana kesabaran dia itu sudah benar-benar pokoknya benar-benar dia itu sudah sabar sekali, sampai kadang-kadang dia labil gitu loh. Ya, labil. Kan? Jadinya dia itu labil. Dalam keadaan seperti ini, kalau yang menonton maskulin ya, dia itu di sini emosi sangat tinggi dia ya. Ada seseorang yang menunggu kelahiran, tapi dia itu merasa lelah karena hubungan ini, dia masih bingung dengan hubungan ini, gitu maksudnya. Kalau yang menonton feminim, dia tahu kalau kamu menunggu kelahiran ini bisa buat yang sudah berkeluarga, juga bisa yang lagi pacaran atau yang lagi tunangan tapi mengalami masalah seperti ini ya. Ya, jadi intinya pertanyaannya edisi bimbang, apa dia mencintai tulus atau hanya memanfaatkan kamu? Di sini terjadi sesuatu yang memang tidak diinginkan. Mungkin kalau yang buat lagi tunangan, lagi pacaran, ini sudah terlalu jauh hubungan ini, tetapi si dia feminim itu masih ragu-ragu ya. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Dia tuh udah lelah sekali dengan keadaan dia seperti ini. Dia tuh merasa kayak dikhianati gitu, kayak merasa dikhianati. Kok aku seperti ini tapi tidak ada perkembangan apapun dari si dia gitu ya. Terus dia juga merasa merasa membutuhkan suatu penghampingan atau penyelesaian, tetapi tidak kunjung jadang. Jadinya di sini dia tuh bertanya-tanya gitu ya. Ini ada sesuatu yang di luar keinginan atau di luar kehendakmu ya. Terjadi seperti ini. Kalau ditanya dia mencintai tulus atau tidak, di sini sepertinya tidak ada kepastian apakah dia akan bertanggung jawab atau tidak ya. Ya. Dia sendiri sebetulnya belum tahu pasti ini mau bertanggung jawab atau tidak terhadap perbuatan seperti ini. Ini kalau yang kalian mengalami suatu kejadian seperti ini, seperti sesuatu di luar yang sebelumnya harusnya tidak kalian lakukan gitu. Kalian tahu ya, Menes ngambil bahasanya yang agak halus dikit ya. Jangan langsung kalian hamil di luar nikah atau sebelum menikah kalian sudah melakukan hubungan ini. Terus sekarang kamu mempertanyakan tentang hubungan ini bagaimana sih, kok kamu sudah seperti ini tapi dia tidak mengambil kesimpulan apapun. Nah kan akhirnya Mendes kan keterbuka apa kan, akhirnya ngomongnya langsung apa adanya gitu ya, seperti itu. Jadi ini sebagian dari kamu ya, nggak semuanya, ada yang mengalami peristiwa seperti ini ya. Di sini biasanya ini ya, ini paling kencang ini energinya adalah energi the chariot ya, the chariot itu Cancer ya, Cancer. Jadi layaknya dia itu merasa si dia feminim loh, terutama di sini ya. Si dia merasa dipermainkan saja gitu. Dia bertanya, aku ini dimanfaatkan atau memang dia itu cinta sama aku? Di sini memang sebetulnya nggak ada suatu etikat untuk melamar kalian atau etikat untuk melakukan tindakan untuk
kejadian ini ya. Mungkin di sana dia masih ada pasangan, itu kalian dealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan, dan pasangan yang di sana bisa jadi juga lagi menunggu kelahiran. Jadi ya belum tentu kalian ini ya. Kalau ini untuk ada versi 2, yang tadi itu versi kalian yang memang lagi menunggu kelahiran tapi belum dapat kepastian dari si dia. Versi kedua ini bisa jadi si dia itu berhubungan dengan kalian itu dalam keadaan dia sudah berumah tangga atau sudah mempunyai pasangan yang saat ini lagi menunggu suatu kelahiran gitu ya. Karena di sini dia juga merasa si dianya itu si maskulin itu merasa sudah berkhianat ya, di saat istrinya pasangannya menunggu kelahiran dia malah berkhianat berhubungan dengan kalian gitu. Jadi dia jadi labil loh. Jadi dia juga letih. Belum ada kepastian di sini. Tidak ada kata manfaat, tapi tidak ada kata ketulusan. Mungkin hanya suka sama suka gitu saja ya. Nanti kita buka apa pesan buat kamu yang menonton ya, yang menonton video ini. Nanti kita buka sebaiknya kalian harus bagaimana ya. Oke? Kita shuffle dulu. Oke, kita kacak dulu ya. Kita aduk-aduk dulu buat pesan, buat saran buat kamu yang nonton. Oke, kita ambil ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ada bonus lagi 1 buat kalian ya, supaya lebih jelas arah dan tujuan permasalahannya. Jangan mengeluh ya. Mungkin kamu benar berdealing dengan seseorang yang sudah mempunyai pasangan dan pasangannya sekarang lagi menunggu suatu kelahiran. Atau kalau tidak, ini memang terjadi sama kamu menunggu kelahiran tapi si dia tidak ada keputusan. Mungkin belum saja ya. Jangan mengeluh. Yang kedua ya. (16) Ada apa di angka 16? Apa kamu lahir di angka 16? Atau kamu berjadian sama dia di angka 16, atau dia lahir di angka 16, atau ada apa deh di angka 16? Oke ya, hanya kalian berdua yang tahu. Kita lanjut untuk pesan saran yang ke-3. 09. Apakah kalian lahir di bulan 9 atau ada kejadian apa di bulan 9 ya? Ini hanya kalian semua yang tahu. Angka-angka ini keluar semua, pasti ada maknanya di sini ya. Kemudian untuk cinta suci ya. Kalau kamu mempunyai cinta suci, jangan mengeluh. Sampaikan apa yang ada pada kamu dengan kebenaran yang ada pada kamu dengan tidak ada rasa takut, karena dimana seorang atau dua orang yang berhubungan dalam taraf percintaan tuh harus saling terbuka kalau ada cinta suci ya. Di sini dia tidak memanfaatkan, tapi dia juga tidak ada ketulusan. Jadi bagaimana ya? Ya nanti komitmen. Coba kamu tanyakan untuk komitmen ya. Komitmen untuk bisa komitmen kamu untuk menyudahi hubungan ini. Kalau memang ini kenyataannya kamu tidak bagus, kebenarannya kamu udah dapatkan, boleh. Tapi kalau belum didapatkan, jangan pernah membuat keputusan, maksudnya seperti itu ya. Jangan pernah membuat suatu keputusan yang nanti akhirnya kamu akan menyesal di akhirnya ya. Jadi tetap harus positive thinking. Semoga saja ini tidak resonate buat kalian. Dan kalaupun ada kejadian seperti ini, buatlah sebagai suatu pembelajaran dan jangan sampai diulang-ulang kembali ya. Oke, sekarang Kundes Mendes akan mencari pesan dari Angel Oracle Cards ya, di mana ini isinya adalah pesan-pesan buat kalian ya. Pesan-pesan buat kalian dari Angel Oracle Cards. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Angel Oracle Cards.
Oke, kalian dapat butuh satu saja ya, butuh satu. Atau mau dibaca semua? Oke, Mendes baca semua aja. Dari sini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya, kita baca dari pesan alam semesta dari Angel Oracle Cards. Steady progress, ada perfect timing, and what do you desire. Tapi nanti Mendes akan selalu langsung terjemahin saja ya, agar kalian lebih mengerti dan tidak ada kekeliruan dalam Mendes menyampaikannya ya. Oke? Steady progress diartikan ya di sini ya. Kami menghargai kemajuan kamu. Kamu telah mengingat cinta dalam kesehatan kamu ya, juga kegiatan. Kita bisa melihat kontribusinya dan jelas. Kamu membuat dunia melalui pikiran, perasaan, dan tindakan cinta kamu. Ya, ada sesuatu ya di sini, bahwasanya cinta itu perlu saling menghargai, cinta itu selalu dihargai ya. Kalau seperti ini, seperti file nomor 2 ini sepertinya bagaimana ya, ngambang gitu ya, ngambang. Sisi lain dia punya pasangan, sisi lain secara versi nomor 1 suatu yang belum harus dilakukan sehingga terjadi yang dinamakan seperti ini. Dan alam akan berterima kasih sekali kalau kalian saling menghargai di sini dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan menjadi tidak dilakukan beneran gitu. Gitu, seperti itu maksudnya ya. Jadi untuk kalian hati-hati ya. Yang belum mengalami ataupun yang sudah mengalami dijadikan suatu pembelajaran, tapi kalau yang belum mengalami jangan sampai mengalami, karena apa di sini banyak yang seperti ini nih sekarang bimbang kan. Ini di sini kalau menurut penglihatan Mendes bacaan ini ada seseorang yang menunggu kelahiran. Kalau versi 1 itu bisa jadi ya, Mendes bukan menuduh kalian ya, bisa jadi sesuatu sudah terjadi pada kalian. Ini ada sebagian yang ya, sebagian yang enggak ya, cuman ini prediksi saja. Dan kalian memerlukan suatu ketegasan atau memerlukan suatu namanya di sini apa, suatu bukan keadilan ya, penyembuhan gitu apa sih ya. Karena di sini akan terjadi sesuatu yang sangat melukai hati. Tetapi di sini juga dari pihak dia sendiri juga tidak ada cup satupun di sini, tidak ada cup satupun, berarti tidak ada cinta sama sekali di sini. Cuman adanya ya kebingungan aja, gitu, kebingungan. Kamu sudah sabar, dianya nggak mengerti gitu ya. Kamu sudah lelah menunggu tapi dia nggak mengerti. Atau ada yang berdealing dengan pasangan orang lain gitu. Misalkan kamu feminim, kamu berhubungan dengan pasangan seseorang yang seseorangnya itu pasangan dari pasangan kamu itu lagi menunggu kelahiran. Jadi kayak menggunakan peluang itu, menggunakan peluang di saat pasangannya lagi menunggu kelahiran, dia melakukan hubungan dengan kamu gitu ya. Bisa jadi kan itu? Iya bisa. Siapa yang nggak bisa? Nggak bilang nggak bisa. Dunia ini mah macam-macam. Oke ya. Kemudian untuk pesan angel card yang kedua ini ya, apa yang dimaksud ya di sini ya? Perfect timing ya. Now is the perfect moment for you to act or your inspiration. The door are open while you will do it. Use by your side. Don't lie of progress. As all of the ingredients are reps for your success. Everything and everyone is on your side, supporting your positive outcome. Artinya seperti ini, income ya. Income no.
Oke, sebentar ya sayang. Waktu yang tepat. Ya, sekarang saat yang tepat bagimu untuk berakting atau berinspirasi ya. Pintunya terbuka sementara kamu berjalan melalui mereka dengan terus di sisi kamu mengenakan atau menunda dan menunda-nunda. Karena semua bahannya matang untuk kesuksesan kamu, semuanya dan semua orang aktif di sisi Anda mendukung hasil positif Anda. Jadi ya udah, kalau kamu memang ingin gunakan waktu cari waktu yang tepat gitu aja. Cari waktu yang tepat untuk membicarakan masalah ini. Dan menurutnya pesan dari Angel Oracle Card ini, kamu dibutuhkan mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kamu. Sampaikan saja ya, sampaikan saja karena hal ini positif untuk kamu ya. Oke. Kemudian ada terakhir nih, what do you desire? What do you desire? What do you desire ya? Di sini diartikan sekarang kamu memiliki kesempatan untuk menulis skrip sesuai dengan keinginanmu, hatimu yang sebenarnya. Ya. Sekali kamu dengan jelas memutuskan keinginan sejati kamu, dan ketahuilah bahwa kamu siap dan pantas mendapatkannya. Mereka akan bergegas ke dalam hidup kamu seolah-olah ya, seolah-olah terkena sihir gitu. Maksudnya bagaimana sih, Des? Ini tadi kan kalian pesan dari Oracle Angel Oracle Card ya. Berapa apapun selain kamu harus memilih waktu yang tepat ya, juga kamu juga harus benar-benar menyampaikan apa keinginan kamu dari hatimu yang sebenarnya itu untuk hubungan ini gitu ya. Apa yang harus kamu sampaikan, apa yang menjadi keinginan dalam hubungan ini, karena di saat memilih waktu yang tepat nanti akan terjadi sesuatu yang memang seperti kamu harapkan ya. Yang seperti kamu harapkan ya, mereka akan merespon kalian, merespon kamu yang menonton ini atau yang mengalami ini, atau kalau yang tidak, ini anggap aja sebagai pembelajaran ya. Segala ambil tindakan di sini. Sampaikan apa yang kamu inginkan ya. Di sini ini pesan dari Angel Oracle. Ya, sampaikan apa yang kamu inginkan, kamu harapkan dari keinginan hubungan ini, kamu sampaikan aja. Tetapi tentu harus memilih kalimat yang baik, kalimat yang sopan, kalimat yang bijak gitu. Ya, seperti itu pesan dari Oracle, Angel Oracle. Jadi ya, apapun masalahnya itu sebetulnya bisa diselesaikan asal kalian memilih waktu yang tepat dan belajar untuk mengerti dan kemudian menyampaikannya gitu ya. Oke, sekarang untuk yang terakhir, untuk file nomor 2 aku lengkapin dengan full colornya of ampau. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, loncat 1. Mendes ambil 2 saja ya, 2 saja cukup. Jangan 3, ini terlalu banyak pesan, nanti kalian malah pusing, malah bingung mau dijalanin dulu yang mana sih, Des. Gondes Mendes ini kebanyakan pesan, enggak, ini cuma untuk menegaskan segala sesuatu bisa kamu ambil dengan pembelajaran dulu, kemudian kamu melakukan ya waktu yang tepat, dan kemudian baru kamu sampaikan. Jangan gerusa-gerusu, jangan geruduk. Oke. Ya, 2 saja ya. Ini yang pertama. Pesan alam semesta full color untuk ampunya Gondes Mendes Tarot kosong. Kayaknya pesan dari Angel Oracle Card udah cukup jelas ya untuk menyelesaikan suatu masalah.
Nah, ada satu lagi nih. Hidup adalah pilihan. Ini pesan dari alam semesta melalui full colornya ampunya The Mendes ya. Oke, benar. Hidup adalah pilihan. Segala sesuatu itu adalah pilihan. Mau nggak mau, pilihan harus dipilih. Seperti itu ya. Jadi seperti ini pesan dari kartu file nomor 2. Kalau kamu punya masalah segera selesaikan. Belajarlah, pelajari dulu masalah kamu apa. Cari waktu yang tepat, kemudian sampaikan ya, agar semuanya bisa terselesaikan. Apa yang kamu inginkan di dalam hati kamu, apa yang kamu maksud untuk hubungan ini, maunya seperti apa gitu ya. Jangan ditunda-tunda ya. Untuk yang mengalami ya, segeralah selesaikan. Permasalahan ini tidak main-main kalau misalkan terjadi seperti ini ya. Tetapi kalau untuk yang tidak mengalami, gunakan ini, jadikan sebagai suatu pengetahuan atau pembelajaran saja. Seandainya kamu atau teman kamu yang mendapatkan masalah seperti ini, kamu bisa mengerti bagaimana jalan keluar yang harus kalian ambil gitu ya. Dan ini bisa resonate, bisa tidak, ini bisa vice versa ya, bisa energi ini energi kamu, bisa ini energi dia ya. Jadi bisa kebolak balik, tergantung energi kalian yang numpoh ke sini gitu ya. Oke, untuk file nomor 2 jangan lupa like-nya, komennya, share ya ke sahabat-sahabat kalian, dan subscribe ya. Ini channel Gondes Mendes Tarot, suatu pengembangan dari channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Sama, ini juga Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa gitu ya. Oke, untuk yang mau personal reading silahkan personal reading, bisa melalui WA Mendes Tarot ataupun dari Gondes Mendes Tarot. Di sini semua ada ya. Oke, terima kasih sekali ya. Ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kalau ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang terbaik buat kalian semua, yang buruk dibuang semua, dijauhkan dari kalian. Tetap berdoa, jangan pernah lelah berdoa. Berdoa ibarat mengayuh sepeda, pelan-pelan tapi nanti sampai juga pada tujuan. Oke? Terima kasih sekali ya. Akhir dari kata aku di sini, tetap semangat. Apapun yang terjadi, hadapilah masalah ya. Jangan melarikan diri dari masalah. Karena hidup adalah pilihan. Oke. Bye. Goodbye. Semangat. Masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Edisi bimbang, apa dia mencintaimu tulus atau hanya memanfaatkanmu. Oke ya. Di file ketiga ini mari kita lanjutkan untuk mengulik apa tujuan dia mencintaimu tulus atau hanya memanfaatkanmu saja ya. Di sini diwakili oleh cincin warna bermata hitam ya. Semoga cinta kalian tidak sehitam mata cincin ini. Oke. Kita mulai dari mengulik. Kita tebak dulu kartunya ya, baru kita ulik. Bismillahirrahmanirrahim. Bottom of the deck-nya di sini ada 10 wajik. Kemudian bottom clue-nya ada kosong ya. Kemudian kita ulik ini untuk energi dia ya. Ada King of Cup, ada Page of Swords, satu pedang, ada The Moon, kemudian ada The Hierophant. Oke. Kemudian klarifikasinya ada 8 tongkat. Ada King of Pentacle dan ada Page of Swords. Dan terakhir ada 3 of Swords atau 3 pedang. Oke ya. Kita mulai dari bottom of the deck-nya ada 10 wajik ya. Kepribadian dari bottom of the deck ini adalah ambisius, resmi, tidak sabaran dan memudahkan suatu masalah ya. Kalian berdiri dengan elemen udara dan elemen tanah ya. Aquarius, Libra dan Gemini. Elemen tanah ada Taurus, Virgo dan
Capricorn. Oke. 10 wajik diartikan sebagai perjalanan atau perubahan keberuntungan ya. Biasanya membawa kebaikan dan kekayaan. 10 wajik. Oke, kemudian kita lihat dari clue-nya ya. Clue-nya di sini ada 0, 0. Kelihatan nggak sih? Udah. Aku nyalain ya. Ya. 0. Diartikan sebagai keharmonisan dan kasih sayang. Dan seseorang yang tidak dikenal pun akan menyulitkanmu ya. Jadi nanti akan ada seseorang yang menyulitkan kamu ya. Jadi harus berhati-hati. Menyulitkan tentunya dalam hubungan ini ya, yang berhubungan dengan hubungan ini. Edisi bimbang, apa dia mencintaimu tulus atau hanya memanfaatkan kamu? Di sini ada King of Cups, suatu kegalauan di mana dia memikirkan bahwa semua ini hanyalah suatu halusinasi atau mimpi atau hadir karena begitu saja ya, karena emosi, hanya karena sebatas emosi. Kemudian ada The Hierophant. Hierophant sendiri diartikan sebagai spiritual ya, spiritual atau guru besar atau guru atau kesenangan dunia saja ya. Di sini juga ada 8 tongkat diklarifikasikan dengan 8 tongkat, yaitu suatu rencana ya, kebahagiaan yang tetapi akhirnya menyedihkan gitu saja ya. Di sini ada the moon. The moon sendiri diartikan sebagai emosi ya, emosi dan melakukan sesuatu itu tanpa ada melakukan sesuatu itu tanpa tahu apa sebabnya gitu loh. Apa sih namanya ya, gerusa-gerusu gitu ya, gerusa-gerusu gitu. Jadi dia melakukan segala sesuatu tanpa nggak tahu apa sih nanti kalau aku begini kejadiannya begini gitu. Dan juga diartikan sebagai pemimpi ya. Kalian di sini yang paling berat adalah zodiak dari the moon, yaitu Pisces, dari Pisces. Sangat kuat ya. Sangat kuat sekali ya. Di sini ada 8 tongkat. 8 tongkat itu diartikan sebagai suatu rencana ya. Suatu rencana untuk menuju kebahagiaan. Jadi alasannya tuh ini gitu. Dia galau, dia memikirkan tidak mungkin karena semua ini hanyalah suatu mimpi, hanyalah suatu halusinasi, emosi sesaat di sini ya. Dan dia kembali hanya untuk mencari suatu kesenangan aja gitu. Menurut dia itu ini energi dia ke kamu ya, atau bisa sebaliknya, bisa vice versa, bisa terbalik balik. Jadi dia itu memikirkan hubungan ini, menurut dia itu kamu itu hanya main-main gitu aja. Jadi dia merasa galau karena kayak ngimpi aja sih, aku tuh kayak ngimpi aja hubungan sama kamu gitu, mikirkannya dia gitu. Dan dia merencanakan untuk kebahagiaan itu hanya terluka karena apa? Karena dia berpikir hanya untuk kesenangan dunia, makanya dia akan merasakan sedih sekali. Di sini kan diartikan sebagai kesenangan dunia. Dia menurut si doi gitu, hubungan ini kalian itu hanya main-main saja. Makanya dia kalaupun nanti ingin hidup berbahagia sama kamu, kayaknya ini hanya kayak impossible, itu nggak mungkin, karena kamu di sini nanti akan membuat luka, karena menurut dia kamu aja senang-senang saja, bukan untuk serius apa gitu menurut dia. Padahal dia ingin hidup bahagia. Di sini ini kayak malah kebalik deh. Kamu yang bertanya apa dia mencintaimu dengan tulus atau hanya memanfaatkan, tapi dia sendiri berpikiran seperti ini, sama pemikirannya sama. Nah, nanti kalau memang kalian ini resonan dan saling meragukan, mendingan kalian berdua ketemu. Nah, kalian pertemukan semua angan-angan atau praduga di hati kalian itu, karena di sini dia mengira, dia itu galau memikirkan hubungan ini karena dikiranya kamu itu hanya main-main, hanya mencari kesenangan dunia saja dan hanya emosi sesaat. Padahal dia itu punya rencana ingin bahagia hidup dengan kamu. Tapi dia kembali setiap memikirkan ke situ, kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya si kamu yang nonton ini main-main, atau ini bisa vice versa, yang dianya yang kamu pikir main-main itu. Sebetulnya dianya
serius. Ini dia itu menunggu kamu kebenarannya seperti apa, karena dia takut sedih juga sih, takut terluka hati. Dia takut terluka hatinya gitu. Terus gimana, Des? Ya kalau ini memang kamu alami ya, kasih penjelasan kenapa kok bisa terjadi seperti ini. Jadi di sini sama-sama bimbang, nggak cuma yang kamu yang menonton ataupun dia, tapi memang berdua saling tidak mengerti atau belum jelas kalau kalian berdua itu sama-sama mencinta, sama-sama menyayang. Ya, yang di sono ketakutan kamu nanti akan membuat dia luka, kan? Padahal dia ingin sekali bahagia bersama kamu, tetapi menurut dia hubungan ini kamu itu cuma main-main sebatas mencari kesenangan aja gitu. Oke ya, nomor 3 nggak terlalu berat sih. Sekarang aku shuffle saran untuk kamu ya. Jadi caranya cuma kalian perlu menjelaskan aja. Misalkan dia sempat bertanya, kamu tuh sebetulnya hubungan sama aku apa sih tujuan menah kamu? Kalau memang kamu sayang sama dia ya jelaskan kalau kamu memang sayang sama dia. Jangan cuman diem saja, ini nanti terjadi salah paham gitu. Oke, aku buka ya pesan yang pertama untuk file 3. Angka 16, kalian apakah kejadian di angka 16 atau kalian ada apa di angka 16? Kamu lahir di angka 16 atau dia lahir di angka 16 atau umur kalian yang lagi 16? Nggak mungkin, tapi ya mungkin aja ya. Kan di sini penontonnya nggak dipatasin karena ini cuma prediksi, nggak ada unsur-unsur apa-apapun ya. Terus kemudian di angka 16 ini akan terjadi apa gitu. Ini hanya kalian yang tahu, kalian berdua. Karena ini adalah rahasia kalian. Gitu ya. Oke. Kemudian kita buka pesan yang kedua. Oke, ikutilah seperti air mengalir. Hubungan ini ikutilah seperti air mengalir. Di mana air mengalir ikutin aja. Jadi tenang gitu, nggak usah pakai emosi. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sama kok dia juga mempertanyakan tuh. Harusnya kalian berbahagia bersama. Cobalah kamu sampaikan apa yang di pikiran kamu, jadi saling mengerti. Jadi nggak saling bertanya-tanya seperti ini. Di sana juga bertanya sama. Apa kamu itu mencintai dia tulus atau ya sama. Karena sejatinya kalian berdua itu saling cinta, saling sayang, saling cinta ya kan. Cuman ya ada kata-kata pertanyaan yang seperti ini, ada sedikit overthinking dikit, tapi jangan diterus-teruskan ya. Melalui Mendes Tarot, Gondes Mendes Tarot, kalian bisa tahu kan jawabannya apa gitu. Ya enggak, iya Des. Oke, sekarang kita tanya apa pesan dari Angel Oracle Card ini untuk kalian berdua ya, atau buat kamu yang nonton ya. Aku pilih ambil satu aja ya. Oke, terima kasih. Pesan buat kamu ya, ini termasuk pesan alam ya. Pesan alam secara spiritual ya. Di sini diartikan sebagai let your past go ya, the garden of enchanting. Your past around has made you very dear ones. It's time to set this burden down. Keep online the relation and the love and leave everything else behind. You don't want it or need it, and it needs good. Oke. Matanya gak ngantuk dari pagi belum tidur. Jadinya seperti artinya, biarkan masa lalu Anda berlalu ya. Beban membawa masa lalumu, turunkan beban ini ya. Beban membawa masa lalumu telah membuatmu lelah sekali ya. Dan sayang satu ini waktu untuk turunkan beban ini saat ini ya.
simpan hanya pelajaran dan cinta dan meninggalkan segalanya. Kamu tidak menginginkan atau tidak memperhatikan diri sekarang ya, dari sudut semuanya udah hilang. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini harian harus cepat selesaikan, jangan sampai terjadi salah paham. Di sini ada let your past go ya. Diharapkan kamu juga di sini itu melupakan masa lalu ya. Jangan overthinking gitu. Dan udah waktunya kalian untuk menyelesaikan beban ini ya. Jangan saling menunggu, jangan saling curiga tuh kayak gitu kan. Saling menunggu, saling curiga, dan dia menanyakan tentang ini juga di sini ya, di energi ini dia menanyakan tentang hubungan ini, apa kamu mencintai dia atau hanya memanfaatkan. Sedang judul dari readingan ini juga apa dia mencintaimu tulus atau hanya memanfaatkan. Nah, ini yang harus diselesaikan di sini. Kalian harus bertemu dan harus membicarakan hal ini. Andikan ini terjadi pada kalian harus cepat menyelesaikan, jangan sampai menjadi masalah baru ya. Oke, aku ini pesan alam melalui full color ampaunya Mendes Tarot. Oke, ada satu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita buka yang ampau yang pertama. The Magician ya. Nah, ini masalah nggak terlalu berat, cuma mungkin kalian saling menunggu aja ya. Saling bertanya, saling menunggu. Kalian menunggu Magician untuk mendapatkan segala sesuatu yang kalian inginkan nanti. Semoga terkabul ya. Tidak boleh cemburu ya. Tidak ada apa-apa di antara kalian berdua itu. Yang dia juga nggak aneh-aneh, kamu juga nggak boleh aneh-aneh. Dan kalau memang di sini saling mempertanyakan tentang hubungan ini ya, mencintai tulus atau memanfaatkan, mendingan kalian ketemu. Jangan sampai menebar cemburu ini menjadi mekar dan berkembang atau berbuah, nanti yang ada kalian menyesal sendiri. Oke ya. File nomor 3, terima kasih yang pilih file nomor 3. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, share ke sahabat-sahabat semua, dan tekan tombol notifikasi ya. Ini Gondes Mendes baru ya. Gondes Mendes tentang hati dan jiwa ya. Channel kedua, soalnya channel yang itu kurang lengkap, dan di sini nanti insya Allah akan Mendes lengkapin. Oke ya. Terima kasih sekali. Jangan pernah menyerah sebelum kalah. Jangan jadilah seseorang yang pantang mundur sebelum membawa cita-cita kamu itu benar-benar terbukti. Oke ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.